tidak berkompetensi dalam proyek tender. Jadi Harno Trimadi ini tidak sekali ini saja dia melakukan kesalahan. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Bisi Kindong, channel yang banyak memberikan informasi dan manfaat serta pengetahuan khususnya di bidang hukum. Sejumlah pengadaan barang dan jasa pemerintah banyak terjadi permasalahan. Itu kenapa? Karena diduga banyak melanggar peraturan perundang-undangan dan banyak praktek-praktek persekongkolan juga yang terindikasi korupsi. Berikut ini kita akan menyaksikan video aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa sehubungan dengan pengadaan barang jasa pemerintah di Kementerian Perhubungan, proyek pembangunan dermaga di tender. Ya, ini kita dari Jaringan Aktivis Indonesia, kita datang untuk yang kesekian kalinya, 2 kali kita di sini untuk melakukan aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi terhadap praktik koruptif yang dilakukan oleh oknum-oknum dari Kementerian Perhubungan, terkhususnya dari Dirjen Laut dalam proses tender pembangunan pelabuhan di Kabupaten Tanjung Ulas, Bangka Belitung. Nah, kita melihat ada kejanggalan yang sangat-sangat terlihat jelas dan kita memiliki data dan faktanya. Nah, hari ini kita bersuara untuk agar Kepala Biro yang bernama Harno, ya saya ulangi lagi, Kepala Biro yang bernama Harno harus dicopot dari jabatannya. Karena ini adalah otaknya, ini mafianya, ini yang menunjuk semuanya, memuluskan semua proses-proses itu, melegalkan proses-proses koruptif ini. Makanya kita datang dari Jaringan Aktivis Indonesia bersuara bahwa Kementerian Perhubungan terus kepada Pak Menteri untuk segera mencopot Biro Lautnya ini, Harno ini namanya nih, harus segera copot dari jabatannya. Kalau tidak kita akan terus bersuara. Hari ini kita juga kecewa, kita dilarang menyampaikan aspirasi di depan gedung ini, tapi kita tidak menyurutkan semangat kita berdatang, kita menerobos barikade, kita masuk, sampaikan aspirasi kita di depan gedung ini. Biar para cecunguk yang ada dalam gedung ini tahu bahwa saya temannya yang nama Harno, orang nama Harno, sampah masyarakat ini, sampah busuk yang membuat terhambatnya pembangunan di Indonesia, terkhusus di pelabuhan di Tanjung Ular. Ini orangnya, Harno namanya, harus segera dicopot. Hari ini kita berdiri di sini di depan kantor Kementerian Perhubungan menyuarakan persoalan yang terjadi hari ini, yaitu adanya dugaan kesalahan melakukan mekanisme pelelangan tender, yang dimana proyek di Tanjung Ular pembangunan dermaga dengan total proyek sekian miliar, yang dimana pengusaha yang mengikuti proses lelang tender dan sudah dalam LPSC dimenangkan dalam sistem, tetapi dalam pengumuman pemenang tender adalah PT lain. Yang kita lihat ini adanya kesalahan birokrasi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengadaan Lelang Jasa dan Barang, Kepala Biro Lelang Jasa dan Pengadaan, Bapak Harno yang bertugas di Kementerian Perhubungan, di Dirjen Perhubungan Laut, yang hari ini harus disorot pada publik. Nah, tentunya kita melihat semangat Presiden Jokowi terhadap reformasi birokrasi, tetapi di depan kantor Istana Presiden ada kesalahan birokrasi yang didiamkan. Nah, hari ini kita bersama teman-teman mahasiswa ingin menyuarakan terkait persoalan ini. Kita meminta kepada aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan, Polisi, kan, untuk memeriksa saudara Harno tersebut. Karena sangat fatal apabila dia didiamkan dan terus menggunakan wewenangnya untuk melakukan praktek-praktek birokrasi korup. Kedepannya kita meminta agar kasus ini segera diproses, agar kedepannya cita-cita Presiden Jokowi untuk menciptakan reformasi birokrasi bisa tercipta dengan baik sesuai dengan amanat Pancasila. Terima kasih.
yang tidak benar dalam proses proyek tender di Pelabuhan Tanjung Ular. Hari ini kita spesifik kepada orangnya. Siapa itu orangnya? Harno Trimadi, yang ada fotonya di spanduk dan di poster yang teman-teman saya bawa. Itulah alasan kenapa kami harus tiba di Kementerian Perhubungan. Itulah alasan kami mau datang kepada Kementerian Perhubungan. Kami mau menangkap, kami mau mengadili satu orang yang ada fotonya di spanduk kami, yaitu Harno Trimadi. Beliau merupakan mafia tender, dan tidak hanya kali ini dia melakukan kesalahan. Kalau teman-teman mengetik nama dia di Google, maka akan keluar berbagai persoalan yang menyangkut Harno Trimadi. Pada tahun 2019 dia juga melakukan penyelewengan kekuasaan dengan menunjuk panitia-panitia tidak berkompetensi dalam proyek tender. Jadi Harno Trimadi ini tidak sekali ini saja dia melakukan kesalahan, tetapi sudah berkali-kali. Karena itu seorang Harno Trimadi harus ditangkap, dipecat, dan dipenjarakan karena dia merupakan mafia tender yang dapat merugikan negara ini. Kita sepakat bahwa korupsi merupakan musuh bersama kita, dan orang inilah yang tetap menjaga dan mempraktekkan korupsi di negara ini. Tidak transparan. Ya. Bagaimana sebetulnya kelompok kerja pemilihan melakukan penilaian? Tentunya di Perpres 16 2018 juga mengharuskan adanya transparansi. Nah, penilaian-penilaian seperti ini harus dibuka ke hadapan publik. Apakah betul penilaian sudah sesuai, ya, jangan terkesan mengada-ada, lalu kemudian menetapkan atau menunjuk pemenang tender itu sudah menjadi titipan daripada pejabat-pejabat terkait. Di dalam praktek persekongkolan pengadaan barang dan jasa, sistem nilai maupun penilaian yang dilakukan dalam pemilihan pengadaan, ya, ini merupakan salah satu masuk kategori persekongkolan. Ya, di dalam hukum pengadaan barang dan jasa, memang praktek-praktek persekongkolan ini unsurnya adalah salah satunya adalah sistem nilai. Ya, di samping di samping ada banyak lagi unsur-unsur yang termasuk persekongkolan. Nah, jadi persekongkolan prakteknya sangat banyak sekali, termasuk penerapan metode pemilihan, ya, yang digunakan oleh Pokja, dan termasuk juga sistem nilai itu menjadi unsur dari praktek persekongkolan. Baik teman-teman sekalian, semoga tayangan kita kali ini dapat memberikan pencerahan khususnya bagi penyedia barang dan jasa yang melakukan ataupun ikut serta sebagai peserta tender pengadaan barang jasa pemerintah. Sekian dari kami, tetap ikuti kami, tonton kami terus, dan jangan lupa untuk menyebarluaskan channel ini agar menjadi channel yang sangat penting bagi kita semua. Salam.